Perhatikanlah wajah-wajah mereka, atau, lebih tepatnya muka-muka mereka. Karena kupikir kata wajah terlalu terhormat untuk mereka. Engkau pasti sudah maklum dan tahu persis siapa yang kumaksud. Akan tetapi jangan lupa pula engkau perhatikan pada dirimu. Apakah sifat-sifat dan tingkah laku mereka juga ada padamu? Engkau sendirilah yang lebih tahu tentang dirimu sendiri. Meskipun kita bukanlah panitia akhirat, yang menentukan nasib seseorang, atau sekelompok orang, ke depannya seperti apa, namun kita dapat menilai dengan cerdas dan tepat melalui muka yang keras dan tidak nyaman dilihat. Tidak ada cahaya, bahkan percikan cahaya pun sulit ditemukan. Jangan sampai engkau terpedaya dengan kata-kata. Karena kuperingatkan sekali lagi, bahwa hawa nafsu manusia lebih berbahaya daripada 70 iblis sekalipun. Ini bukan propaganda atau hasutan untuk Anda. Bukan pula agar engkau membenci orang atau sekelompok orang. Hanya saja jangan sampai engkau ikut tersesat dan menyesal di kemudian hari. Meskipun, kuperhatikan dalam beberapa tahun ini ada beberapa yang sadar dengan kejahilannya, dan kerusakan-kerusakan yang ditimbulkannya. Termasuk tokoh-tokohnya sudah ada yang mulai lembut dan sedikit berharisma. Semoga saja hidayah masih terbuka, karena jika sudah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah, akan sulit untuk sadar dan tidak bakal kembali ke jalan nan lurus yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas, aku tidak bermaksud agar supaya video ini menjadi heboh dan viral. Anggaplah sebagai sebuah peringatan buat kita yang belum terkontaminasi. Sedikit ku beritahukan sesuatu yang kuingat dari apa yang ku ketahui tentang seseorang yang katanya ustadz, dan paham tentang ilmu agama Islam, dan masih dalam kelompok mereka, sudah meninggal dunia mendahului kita semua. Sebut saja negaranya, Indonesia. Di dalam ceramahnya, ada fatwa yang mengecilkan atau mengkerdilkan kebesaran dan kemuliaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai terakhir waktu informasi itu ku ketahui, di dalam kuburnya ia masih disiksa lantaran fatwa itu. Seberapa banyak pengikutnya yang mempercayai fatwanya, sebanyak dan setimpal itulah ia disiksa. Seseorang yang bertemu dalam mimpinya mengatakan bahwa si ustadz itu minta disampaikan pesannya agar jangan mengikuti fatwanya tersebut. Nah, dari sini kita dapat mengambil sebuah pelajaran bahwa apa-apa yang disampaikan oleh mereka, kaum-kaum sok suci itu perlu kita kaji ulang lagi. Tidak ada salahnya kita periksa kembali kebenaran dan kesahihannya. Untuk saat ini, kita berada di zaman penghujung yang dipenuhi fitnah dan kekacauan. Meskipun, sebenarnya yang betul-betul mukmin tidak akan terkecoh dengan hal-hal yang tidak penting seperti itu. Akan tetapi sangat disayangkan, hal ini tidak berlaku bagi yang awam tentang agama. Dan maaf, yakni orang-orang yang jauh dari ajaran agama Islam yang kafah. Ada sebuah pernyataan yang beredar di kalangan masyarakat sekarang ini. Kira-kira seperti ini bunyinya, salah-salah ikut pengajian, bukannya jadi semakin berakhlak, tapi malah pengetahuannya hanya tentang bid'ah dan kesesatan. Orang tua pun tidak lagi dihormati. Tapi yang miris, makan masih numpang dengan orang tua,
Hahaha. Hanya itu, sedikit informasi dan keterangan yang dapat disampaikan. Jika terdapat kebengkokan dalam niat, atas apa yang kuberitahukan, atau terdapat kata-kata yang dilebih-lebihkan, aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat dan menjadi bahan renungan kita semua. Amin.